إله إلا الله الملك الجبار وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول المختار المبعوث رحمة للكائنات والمخلوقات رفيع الدرجات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. اللهم فصل وسلم على سيد المختار. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari di mana saja saudara berada dan menetap yang turut mendengar siaran ini apabila terpancar baik melalui radio Baitur Rahman maupun RRI LPP RRI Banda Aceh yang turut menyiar dan dapat didengar dimanapun jangkauan dari RRI ini. Seterusnya, RRI ini siaran ini dipancarkan pula oleh RRI Sibolga di Sumatera Utara dan radio-radio lainnya yang ada di Aceh yang non pemerintah dan pemerintah yang merelay siaran ini melalui LPP RRI Banda Aceh. Hadirin hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah dan pendengar sekalian, marilah pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah, pemilik sejagat, dengan berbagai rahmat yang tak mampu terhisap banyaknya. Seterusnya marilah kita bersalawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya menjadi rahmat bagi seluruh umat dan kainat, yang menuntun manusia ke dalam keselamatan selamat dan tidak tersesat. Dalam pertemuan kita yang ke-799 di malam hari ini, Kamis 26 Zulhijjah 1442 Hijriah, cuma beberapa hari lagi kita ini akan masuk ke tahun akan datang, bertepatan dengan 5 Agustus 2021 Miladiah. Kita sudah berada di minggu-minggu ke-52 hitungan tahun 1442 Hijriah atau minggu ke-32 hitungan tahun 2021 Miladiah. Hari yang sedang kita jalan hari ini hari ke-344 masuk ke 345 malam hari ini atau hari ke-227 hitungan tahun 2021 Miladiah. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita akan memilih pokok bahasan tentang keutamaan 10 Muharram atau Ashura. Untuk membicarakan masalah ini, kita dasarkan kajian kita pada salah sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahuda yasumuna yauma Ashura. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW memasuki Madinah, masuk ke Madinah atau datang ke kota Madinah
Lalu beliau fawayadal Yahuda, lalu mendapatkan orang-orang Yahudi yasumuna, mereka itu berpuasa di hari Ashura atau hari ke-10 bulan Muharram. Fasa'alahum an zalika, lalu Nabi bertanya kepada mereka tentang puasa itu. Waqalu, orang-orang Yahudi itu menjawab, inna hadzal yawma azharallahu fihi Musa wa bani Israila ala qaumi Fir'aun. Sesungguhnya hari ini, artinya hari Ashura atau 10 bulan Muharram, Allah memenangkan Musa dan Bani Israel daripada kaum Fir'aun. Fanahnu nasumuhu, maka kami melakukan puasanya ta'ziman lahu, untuk mengagungkannya, menghormati bagi Musa dan Bani Israel. Faqala Nabi, lalu Nabi pun bersabda, nahnu aula bi Musa minkum bi saumihi, kami lebih berhak terhadap Musa dibandingkan tentang puasa itu dibandingkan kamu. Nabi mengatakan, kami adalah orang yang lebih berhak dengan Musa daripada anda, artinya orang-orang Yahudi. Sesudah itu lalu beliau memerintahkan kami untuk berpuasa. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tentang keutamaan hari Ashura ini banyak benar disebutkan dalam asar atau dalam hadis-hadis Nabi. Di antaranya kehebatan dan kelebihan hari Ashura itu, Nabi Adam alaihissalam, Nabi paling awal diciptakan atau hamba yang paling awal diciptakan Allah, itu diterima taubatnya kerana beliau pernah disesatkan oleh syaitan. Diterima taubatnya pada hari Ashura ini, dan beliau juga dimasukkan ke dalam surga di hari Ashura. Kita memahami bahawa Allah menciptakan Arash diciptakan Allah juga pada hari Ashura. Begitu juga yang kita kenal kursi samawati wal ardh. Allah menciptakan kursi juga di hari Ashura. Allah menciptakan langit ada 7 lapisan. Pasal dulu katakan 7 petala langit juga diciptakan pada hari Ashura. Bumi di mana kita juga tinggal di dalamnya sekarang diciptakan pada hari Ashura. Penciptaan matahari yang selalu beredar di ketika siang itu juga diciptakan di hari Ashura. Bagaimana dengan bulan? Ketika datang malam, bulan pun kelihatan. Bulan pun diciptakan pada hari Ashura. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain, planet-planet yang lain yang banyak benar di cakrawala ini, juga bintang-bintang itu diciptakan di hari Ashura. Ini tentang penciptaan alam semesta, diciptakan di hari Ashura. Nabi Ibrahim Al-Khalil atau Khalilullah itu dilahirkan, beliau itu dilahirkan pada hari Ashura. Kemudian dia diselamatkan dari kobaran api karena beliau ini memproklamirkan tentang keesaan Tuhan
beliau bertentangan dengan apa yang namanya Raja Namrud, maka beliau dibakar. Ketika dibakar itu juga terjadi pada hari Ashura. Kemudian dengan keselamatan Nabi Musa dan orang-orang pengikutnya, ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun, beliau diperintahkan Allah memukul tongkat ke Laut Merah, lalu laut pun terbelah, beliau berangkat selamat. Itu juga terjadi di hari Ashura itu. Kita memahami Nabi Idris, seorang Nabi yang diangkat ke langit dan diberi kedudukan khusus oleh Allah, juga terjadi pada hari Ashura. Demikian juga kita pahami bahawa ketika Nabi Nuh terjadi pada masa Nabi Nuh, kerana kaumnya yang terlalu membangkang Allah, Allah memberi banjir besar, yang banjirnya itu menenggelamkan semua daratan. Itu juga terjadi pada hari itu, dan kemudian kapal Nabi Nuh terselamatkan di Bukit Judi. Itu juga terjadi pada hari Ashura. Kemudian kalau sejarah Nabi-Nabi, Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberi Allah kedudukan yang besar, sehingga beliau bisa berbahasa-bahasa binatang, dengan burung bisa berbicara, dengan semut bisa berbicara. Beliau ada kemampuan, kekuasaan berjalan di udara seperti pesawat terbang. Ramai-ramai diterbangkan oleh kekuatan angin. Itu juga terjadi kedudukan itu di hari Ashura. Dalam sejarah Nabi-Nabi kita memperhatikan Nabi Yakub. Nabi Yakub karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf, dia lama betul merasa menderita dan susah, sehingga matanya tidak bisa melihat. Kemudian Allah memberi kelapangan bahawa penglihatannya bisa melihat kembali setelah dimulai dari Nabi Yusuf menyuruh pulang, menyuruh kepada saudaranya membawa bajunya. Kemudian baju itu ditaruh ke muka ayahnya. Di saat itu mata Nabi Yusuf, masa Nabi Yakub alaihissalam, menjadi terang kembali. Sebelumnya sudah buta kira-kira. Itu juga terjadi di hari Ashura. Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Mula-mula mau dibunuh mati. Tapi ada pendapat sebagian teman, sebagian saudara Yusuf, jangan dibunuh mati, lemparkan ke dalam sumur. Ketika dia dikeluarkan di dalam sumur oleh sebuah kafilah, itu juga terjadi di hari Ashura. Dalam sejarah Nabi-Nabi kita pahami Nabi Ayub menderita. Beliau sampai luka di badannya dan sebagainya, ditinggalkan oleh keluarga lalu sembuh kembali. Itu kesembuhannya itu terjadi juga di hari Ashura. Sebelumnya hujan seperti sekarang itu tidak pernah terjadi. Ketika hujan pertama di dunia terjadi, jatuh air dari langit ke bumi, itu juga terjadi di hari Ashura. Itu fadilahnya hari Ashura, di mana Allah memberi keutamaan pada hari Ashura itu. Jadi kalau kita melihat sejarah Nabi-Nabi, sejarah bangsa-bangsa,
Anjuran berpuasa itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa itu dilakukan Nabi pada hari Ashura. Memang mula-mula pekerjaan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi sesuai dengan ajaran yang diberikan kepada mereka. Lalu itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memerintahkan penduduk Madinah untuk melakukan puasa di hari Ashura. Sehingga hari Ashura itu sebagai semacam puasa fardu sebelum ada perintah puasa Ramadan. Ashura itu sebagai bagaikan puasa yang diperlukan pada masa Nabi sebelum ada perintah puasa. Tapi kemudian dinasah, dihapuskan setelah turun perintah tentang adanya perintah puasa Ramadan. Sebelum hijrah, Nabi kita Muhammad SAW berpuasa juga dengan puasa Ashura. Beliau malah mengukuhkannya puasa Ashura, sehingga beliau itu pernah berkata pada suatu saat, kata beliau begini, pada akhir usia beliau sebelum meninggal, beberapa saat sebelum meninggal, apa kata Nabi? Seandainya aku hidup pada tahun yang akan datang, sungguh aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Akan tetapi ternyata beliau telah dipanggil Allah sebelum sampai masuk ke tahun depan itu. Sebab beliau meninggal pada tahun itu juga sebelum datang Muharram tahun berikutnya. Dan sejarah menyebutkan bahawa sebelumnya Nabi kita pernah berpuasa itu pada tanggal 10 bulan Muharram, 9 dan 11. Hari-hari itu dipakai Nabi untuk berpuasa. Di tanggal 9 beliau puasa, tanggal 10 beliau puasa, tanggal 11 beliau puasa. Sehingga ada sabda beliau, berpuasalah anda sebelum dan sesudah satu hari, dan beribadahlah anda dengan orang-orang Yahudi. Artinya anjuran puasa ini diberatkan, disunatkan oleh Nabi mengerjakannya. Jadi kemudian yang jadi dibebankan Nabi yang lebih utama itu pada 10 bulan Muharram, atau kita katakan hari Ashura. Bapak Ibu sekalian, bulan-bulan yang 12 ini yang berjalan sepanjang tahun, itu ada 4 bulan yang namanya bulan haram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan-bulan haram ini pada masa Nabi itu diharamkan berperang. Tak boleh berbunuh-bunuhan di bulan itu. Tidak boleh ada perang. Jadi pada bulan-bulan itu, 4 bulan itu disunatkan berpuasa pada ke-4 bulan itu. Apakah itu di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, dan bahkan di bulan Rajab. Tapi yang paling afdal di bulan Muharram yang akan datang inilah kita dianjurkan berpuasa. Ini ada dasarnya daripada hadis Nabi dari Abi Hurairah
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala afdalus shaumi ba'da ramadhana syahrullah al-muharram wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail rawahu Muslim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salah, afdalus shaum, sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan adalah puasa bulan-bulan haram, syahrullah al-muharram. Ada 4 bulan, arba'atu hurum, itu untuk puasa. Sedangkan untuk salat, wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail, seutama-utama salat sesudah salat fardu yang 5 waktu adalah salatul lail, atau disebut juga dengan qiyamul lail, atau disebut juga dengan salat tahajud, di mana salat itu dilakukan pada sepertiga malam yang akhir, kira-kira jam 3 menjelang subuh. Bapak Ibu sekalian, untuk kita-kita yang mau mengambil fadilah dari ibadat-ibadat sunat berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa sunat kita itu tidak terus menerus, artinya tidak setiap hari. Itu bisa terpahami dari hadis beliau yang di mana beliau mengatakan, sum minal harami watruk, sum minal harami watruk, sum minal harami watruk, rawahu Abu Dawud. Ini beliau ulang 3 kali. Pada kata-kata itu ada kandungan perintah. Sum, perintah, puasa-puasalah olehmu, dan watruk, dan tinggalkan olehmu, artinya jangan berpuasa. 3 kali diulang Nabi dengan ucapan yang sama. Untuk apa? Untuk orang yang mau berpuasa, yang mengambil kesempatan berpuasa, boleh berpuasa. Tapi anjuran di sini tidak harus terus menerus. Watruk, tinggalkan, artinya ada hari yang tidak terus menerus berpuasa, berhenti berpuasa. Kalau puasa yang dilakukan Nabi Daud, itu puasanya selang 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Tapi ada juga orang yang mau berpuasa terus menerus, bahwa di bulan haram itu setiap hari mau berpuasa. Tapi Nabi memberi anjuran, karena tidak semua orang sama kekuatan fisiknya. Walaupun kemauannya ada, tapi bisa-bisa fisiknya terganggu dengan puasa yang terus menerus. Oleh karenanya Nabi memberi aba-aba, boleh selang-seling berpuasa. Sebab pada hakikatnya Allah itu tidak membebankan kita dengan perintah-perintah yang dipikulkan kepada kita dengan berbagai kesukaran. Tidak ada keinginan Allah begitu. Sehingga dalam sejarah ternyata salat yang mula-mula diwajibkan kepada Nabi, kepada kita sekalian, 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah Nabi sudah menerima, tapi Nabi kemudian menerima saran dari Nabi Musa, wahai Muhammad, itu kalau 50 kali umat-umatmu kecil-kecil tidak sanggup mereka melakukannya, lebih baik kamu minta dikurangi, jangan 50 kali sehari semalam. Sehingga Nabi kita bolak-balik sampai 9 kali minta dikurangi. Skenario ini memang sudah diatur Tuhan demikian rupa,
Sehingga akhirnya kata Allah, ya puasalah lima waktu, sembahyanglah 5 waktu. Tapi itu sama dengan 50. Sama dengan 50 waktu. Nilainya sama dengan 50 waktu. Memang kalau kita melihat dari firman Allah, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kalau 50 kali itu terlalu beban. Memang Allah tahu, dan Allah mengatur skenario demikian karena dalam agama ini pemahamannya ada kemudahan-kemudahan yang diatur dalam agama. Tak boleh beban itu berat. Kalau yang namanya berat harus dikurangi beratnya. Salat wajib, tapi jika nak sanggup berdiri boleh duduk, tak sanggup duduk boleh tidur. Puasa wajib, tapi dalam keadaan sakit atau musafir boleh tidak melakukan puasa, meninggalkan puasa, tapi wajib qada. Jadi kemudahan-kemudahan itu ada. Nabi sendiri mengatakan, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah sebenarnya, tapi bukan dimudah-mudahkan. Dalamnya banyak kandungan kemudahan. Sehingga Nabi mengatakan, kata Nabi begini, yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan dan jangan mempersukar. Itu cara kerja dalam agama. Sehingga perintah-perintah agama, beban-beban agama, jalannya begitu. Yassiru, mudahkanlah, dan jangan mempersukar. Kalau ibadat itu demikian dianjurkan oleh Nabi cara melakukannya, maka yang lain-lain, urusan-urusan duniawi pun, muamalah di antara sesama manusia itu berlaku juga aturan itu. Dalam ibadat mahdah dengan Allah berlaku, maka dalam ibadat sesama manusia pun berlaku. Jangan mempersukar masalah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Dalam bahasa lain, barang siapa memudahkan urusan seseorang, Allah juga memudahkan urusan kita. Memang kadang-kadang ada hal orang-orang yang tertentu mempersukar masalah, bilang begini, bilang begitu, tidak dicari jalan yang lebih mudah. Padahal agama ini, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Allah mengulang lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahannya. Bapak Ibu sekalian, ini pokok pangkal dalam agama sebenarnya. Kita ini dalam menjalankan agama diberi banyak kemudahan. Apabila kita memang mau berfikir tentang aturan-aturan Allah ini, sebenarnya terdapat banyak betul kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita mau memahami dengan dalam, mau mempelajari dengan baik, tidak membangkang perintah Allah, sebenarnya di sana terjadilah apa yang Allah lakukan itu banyak betul kemudahan-kemudahan yang membuat kita ini tidak berat. Bahkan aturan-aturan agama itu kalau benar-benar dijalankan, benar-benar kita perhatikan, tidak jadi beban untuk kita. Tapi kita masih pakai cara-cara yang diatur Nabi. Apa yang Nabi atur? Ya'tanim khamsan qabla khamsin. Berhati-hatilah kalian 5 hal sebelum 5 hal. Artinya apa yang dikatakan Nabi itu menyangkut semua aturan, baik aturan yang menyangkut ibadat atau aturan-aturan yang menyangkut muamalat. Kata Nabi,
Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Beramallah kamu, berbuat kebaikanlah kamu, beramal salehlah kamu ketika kamu sehat sebelum sakit. Beramallah kamu ketika masih hidup sebelum mati. Berbuatlah kamu, bersedekahlah kamu ketika kamu punya harta sebelum kamu jatuh miskin. Kerjalah dengan giat ketika kamu masih muda sebelum kamu datang masa tua. Berbuatlah kamu sebaik-baiknya ketika ada kesempatan, ada waktu yang lapang sebelum datang waktu yang sempit. Ketika kita punya tenaga, mampu berbuat, di saat itu kita berbuat lebih banyak. Ketika kita tua, udah lemah, tak sanggup lagi berbuat. Nabi itu sudah tuntun kita sedemikian rupa. Dan kalau ini sebenarnya kita bisa perhatikan dengan baik apa yang Allah telah atur kepada kita, walaupun Allah itu sifatnya sangat bisa berkehendak sekehendak Allah, tapi Allah itu tidak sembrono dalam mengelola hamba-hamba ini. Ketika diatur aturan Allah tidak serampangan, tidak sembrono. Allah sangat mampu berfikir tentang kepentingan hamba-hambanya, karena Allah bersifat adil. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah cinta kepada ciptaannya, makhluk binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan siapapun dicintai oleh Allah. Sehingga Allah tidak akan mengazab siapapun hambanya sebelum Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan mereka. Tidak mudah-mudah mengazab hambanya. Hatta nab'asa rasulah, sehingga kami mengutus para rasul. Kerana rasul itu umurnya terbatas, diutuslah rasul itu mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, 25 para nabi dan rasul. Selain itu ada juga nabi-nabi untuk diatur hamba-hamba ini, umat-umat ini sesuai dengan aturan Allah. Dan ketika Allah atur aturan itu dari Nabi Adam, salatnya, ibadatnya gampang-gampang saja. Ketika Nabi Muhammad, aturan sembahyang kita sudah semodern ini, aturan ibadat. Jadi dari awal mula-mula mudah-mudah saja. Mungkin bentuknya doa, tidak ada waktu yang ditetapkan. Allah Maha tahu tentang kemampuan berfikir hambanya sesuai dengan kemampuan zaman, kemajuan zaman, kehadiran zaman. Zaman berputar, ketika zaman itu bergerak, terus manusia maju, penghuni di bumi ini maju, berpikiran maju. Allah juga menurunkan ajaran sesuai dengan kemampuan berpikir manusia. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika Allah dan Nabi menetapkan aturan-aturan agama yang namanya urusan-urusan sunat, kata Nabi, berpuasalah dan tinggalkan, jangan berpuasa, itu sebenarnya urusan-urusan sunat, salat rawatib kita ini, itu sebenarnya dengan puasa-puasa sunat yang diatur demikian rupa pada bulan-bulan haram, itu sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, itu merupakan kesempatan emas, merupakan ladang tempat kerja kita, tempat kita beramal, ladang untuk beramal. Dikasih kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu untuk beramal. Ya, kita memanfaatkan waktu itu untuk beramal. Sama juga Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang Allah berikan dia kesempatan beramal, berbuat lebih banyak dari kita. Umpamanya katakan sekurang-kurangnya
seorang imam, pengurus masjid, seorang khatib, seorang muazzin. Kita datang kemari nunggu azan. Dia sudah, si muazzin sudah mengambil manfaat daripada dia berazan. Sudah ada pahala azannya. Lapangannya sudah terbuka untuk dia untuk jadi muazzin. Kemudian untuk saya namanya bapak-bapak imam berkesempatan mengimami solat kita. Sudah terbuka lapangan kerja untuk dia. Kalau dalam bahasa hidupnya lapangan kerja. Ini lapangan amal, lapangan beramal. Seterusnya orang-orang yang didudukkan Allah jadi ketua badan kemakmuran masjid, jadi pejabat-pejabat. Sebenarnya itu lapangan untuk beramal. Kalau benar-benar dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk beramal, bukan semata-mata untuk duniawinya, tapi ada ukhrawinya di sana. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan kesempatan, ya hilang kesempatan. Atau kesempatan yang ada nilainya itu penuh dengan keriaan, takabur, bermegah-megah, juga tidak ada nilai. Allah yang penting meridainya apabila orang beramal itu dengan ikhlas. Jadi terbuka kesempatan. Syukur umpamanya sekarang saya memberikan kajian dalam bentuk begini. Saya ada poin lebih untuk saya karena diberi kesempatan untuk saya beramal dalam bentuk begini. Bapak-bapak juga diberi kesempatan masuk ke masjid, duduk, i'tikaf, niat i'tikaf, lalu mendengar ceramah. Ada poin yang lebih yang lebih utama dibandingkan dengan teman-teman kita yang datang ke masjid atau bahkan di rumah yang cuma duduk-duduk tidak mau mendengar siaran ini. Beda dengan bapak yang ada di sini, beda juga dengan ibu bapak yang ada di rumah sengaja menyetel radio. Saya mau nyetel radio dengan ceramah di malam ini. Saya seringkali ketika jalan-jalan atau di mana-mana, orang yang kadang-kadang sengaja mendengar ceramah kita, dia bilang, "Pak, saya sering mendengar ceramah Bapak." Ya, dengarlah, saya bilang. Dengan yang saya punya saja, semua ceramah yang ada di Masjid Raya bermanfaat, dengarkan baik-baik. Ya, sambil relax di rumah, istirahat di rumah, buka radio, dengarkan. Itu kan kajian, belajar. Kalau anak-anak kita belajar sepasa ke sekolah, masuk kuliah, masuk fakultas, bayar lagi ongkos SPP dan sebagainya, keluar dana. Ini tidak. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada kajian ini. Kami yang memberikan kajian bermanfaat untuk kami menambah ilmu, untuk bapak ibu pun menambah ilmu pengetahuan. Kalau cara duduknya baik, memang ingin mendengar ceramah dengan sempurna, daripada duduk tidak mengambil perhatian. Sebab ada juga yang dalam masjid ini duduk tapi main HP, bukan mendengar ceramah. Itu tidak ada nilainya untuk ceramah itu. Mungkin nilai i'tikaf ada, tapi untuk bapak yang sengaja datang duduk dengar ceramah dengan sempurna, nilai dengar ini ada. Nah, ini harus kita pahami semuanya. Bapak Ibu sekalian, inilah pada kajian kita pada malam ini. Memang ketika Allah mengutus Rasul, kemudian Rasul mengajak umat untuk beragama, menyembah Allah dan sebagainya, ada yang mendapat tuntunan Allah. Ketika diberi tuntunan, dia dengar tuntunan, dia masuk Islam. Sayyidina Umar mula-mula kafir, tidak mau tunggu pada ajaran Nabi. Akhirnya dia mendengar Al-Quran dibacakan oleh saudaranya Hafsah. Apa kamu baca lagi? Dia tertarik untuk itu, sehingga dia masuk Islam. Nilai plusnya ada ketika dia masuk Islam, jadi khalifah, jadi sahabat Nabi yang dekat. Ini semua ketika dia sesat, tak mau mendengar ajaran Nabi. Ketika dia diberi petunjuk oleh Allah, mendengar. Yang model sesat, Abu Lahab, Abu Jahal malah membunuh Nabi. Tak mau sekali, padahal dia kan anak pamannya, tak mau ikut. Memang
Kerana dekat betul dengan Nabi, kasih sayang kepada Nabi, nanti di akhirat ada hari-hari yang diberi keringanan, tidak ada azab begitu berat untuk pamannya Abu Lahab umpamanya. Bapak Ibu sekalian, begitulah Allah memberikan kita ini petunjuk. Sebab wa yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Kalau Allah menghendaki, kita dituntun kepada jalan yang lurus. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa diberi kesesatan, maka tidak ada orang yang bisa menuntun ia kepada jalan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebagai umat, kalau sempat mengambil kesempatan dalam hidup ini sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing, maka hidup kita ini di dunia menjadi bahagia, dan kita ini ladang untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberkati kita sekalian, baik yang memberi kajian atau yang mendengar kajian. Semoga kita diberi kesempatan beramal lebih banyak untuk masa-masa akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.